Oke, silakan duduk. Saudara, Baktian 1 saya diminta untuk menyampaikan tentang sesuatu yang keluarga ya. Jadi saya akan bicara tentang Kingdom Family. 45 menit, gimana keluarga ilahi seharusnya terbangun. Mari kita membuka bersama dengan Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang 31 dan 32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Nah, Saudara, Alkitab katakan bahwa rahasia keluarga itu ada rahasia besar. Mari katakan bersama saya, kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga. Kurang keras, kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga. Sesungguhnya banyak rahasia. Banyak rahasia. Tetapi saya mau katakan rahasia yang utama adalah saudara mesti tahu bahwa disimpan di dalam sebuah keluarga Tuhan punya maksud-maksud tertentu. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Allah. Karena Allah kita Allah yang berkomunitas dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 28. Jadi ketika Allah menciptakan kita, dia karena baiklah kita. Alkitab mencatat dengan jelas Kejadian 1, 26 sampai 28, baiklah kita. Jadi di sorga itu ada keluarga. Di sorga itu ada keluarga terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30 berkata Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu. Demikian juga keluarga di bumi itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Ibu. Jadi Tuhan mau bahwa keluarga kita di bumi itu bisa juga menikmati kebahagiaan seperti di sorga. Sebab ada teladan di sorga dan Tuhan juga menciptakan keluarga di bumi. Kalau di sorga ada Bapa, Roh Kudus, dan Anak, maka di bumi itu ada Bapa, Anak, dan Ibu. Nah sekarang perhatikan bagian ini. Kerinduan Tuhan, dia ingin supaya keluarga di muka bumi sama seperti di sorga. Bukankah itu Matius pasal 6 ayat 11 katakan, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Jadi suami dan istri dan anak seharusnya bisa berkomunikasi seperti Bapa kepada anak, anak kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus kepada Bapa. Roh Kudus adalah identik pelayanan sama seperti seorang ibu. Nah, seorang pegolf dunia yang hebat, dia berkata begini. Saudara yang suka main golf pasti ngerti ini. Ben Hogan dia berkata, pegolf dunia ini dia berkata begini. Kalau pengen bisa belajar golf sempurna, maka sempurna itu dikatakan gerakan dasar yang dilakukan terus-menerus. Jadi ada gerakan dasar, semua cabang olahraga pasti ada gerakan dasar, peraturan-peraturan dasar yang benar. Tetapi kalau itu terus-menerus dikerjakan, maka akhirnya bisa menjadi sempurna. Hebat ya? Nah, sekarang saya tanya, mungkinkah keluarga kita, suami, istri, dan anak bisa mencerminkan kehidupan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di surga? Bisakah itu? Yang keras? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang meminta. Ini rahasia besar. Tuhan ingin supaya suasana yang di bumi sama seperti surga. Demikian juga pernikahan kita bisa menjadi sempurna kalau saudara dan saya tahu prinsip dasar. Jadi hari ini saya akan bicara tentang prinsip dasar dalam pernikahan. Dan kalau itu diulang-ulang, katakan bersama saya, diulang-ulang,
maka pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang benar dan sempurna satu hari. Saya berdoa, ya minimal ya mendekati kerinduan Tuhan, supaya saudara menikmati keluarga sama seperti saudara menikmati di surga. Amin saudara. Ada orang berkata begini, saudara kalau pengen lihat surga, lihatlah keluarga. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau mau lihat neraka, lihatlah keluarga juga. Tapi keluarga di kebun sirih, saya pengen supaya orang pengen lihat surga, lihat keluarga orang di kebun sirih. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini sudah menikah, yang sudah berkeluarga? Boleh saya lihat tangan-tangan yang sudah berkeluarga? Oke, puji Tuhan. Nah, pernikahan itu ketika Tuhan menciptakan lembaga pernikahan, pernikahan itu punya tujuan. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, percayalah bahwa pernikahanmu itu ada tujuan ilahi di dalamnya. Bagi yang belum menikah, persiapkan pernikahanmu sesuai dengan tujuan ilahi. Apa sih tujuan pernikahan? Paling tidak ada 3 tujuan pernikahan. Yang pertama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan terus-menerus sampai selama-lamanya. Itu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang kedua, pernikahan itu punya tujuan supaya melahirkan keturunan ilahi. Jadi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluargamu itu adalah keturunan ilahi yang ada di tengah-tengah keluargamu. Jadi jangan main-main dengan apa yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, tujuan pernikahan menjadi market atau contoh daripada hubungan Kristus dan jemaatnya. Kalau apa yang dimaksudkan dengan keturunan ilahi, artinya gini, dia tuh pengen, Tuhan tuh pengen, kalau lewat pernikahan, apa bedanya pernikahan saudara dengan pernikahan orang di dunia? Dia ingin orang yang lahir, anak yang lahir dari dalam hidupmu, dia menjadi orang yang lebih taat daripada orang tuanya. Amin. Enggak ada yang amin. Amin. Apa maksudnya keturunan ilahi, Pak? Dia menjadi orang yang lebih cinta Tuhan daripada bapaknya. Amin. Jadi keturunan yang berikutnya jauh lebih baik. Yes. Itu yang Tuhan maksud. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, aku pengen bikin market. Itu dalam Efesus yang tadi kita baca. Tuhan pengen supaya keluarga kita jadi market. Orang tuh kalau lihat market, dia sudah langsung lihat kira-kira bangunan aslinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi Tuhan pengen, kalau saudara lihat keluarga saudara, Tuhan pengen, kenapa kok hari ini khotbah ini saya berdua? Saya pengen saudara juga suami dan istri mesti bertumbuh bersama-sama, sehingga kita bisa mendidik anak kita bersama-sama, dan orang lain melihat keluarga kita seperti keluarga yang Tuhan idam-idamkan ada di muka bumi ini. Nah, sekarang pernikahan itu ibarat sebuah perjalanan. Jadi, saudara menikah, siapa yang sudah 5 tahun menikah? Siapa yang di bawah 5 tahun menikah? Wah, itu bulan madu itu masih ya. Belum tahu asli pernikahan yang sesungguhnya itu. Setelah 5 tahun, barulah kau tahu pernikahan yang sejati. Pernikahan itu adalah bagaikan sebuah perjalanan. Saudara menikah, jalan. Cuman jalannya ini lebih lama. Kalau ke Bandung kan dari Jakarta cuma 2 jam, 3 jam. Tetapi perjalanan pernikahan itu cukup panjang. Ada yang, saudara, ada yang 50 tahun, ya toh? Ada yang kemarin ada yang pernikahannya sampai 75 tahun. Wih, hebat sekali saudara. Ada orang yang pernikahan dua-duanya udah tua-tua. Ada yang 30 tahun. Ada yang cuma 5 tahun. Kenapa kok 5 tahun, Pak? Apakah meninggal? Enggak. Ada yang 5 tahun karena apa, saudara? Cerai. Kenapa kok perjalanan berhenti sampai 5 tahun? Ini satu rahasia. Semua ingat pernikahan itu adalah sebuah rahasia. Jadi Tuhan katakan kalau dalam perjalanan hidup kita, pasti di jalan selalu ada yang namanya hambatan. Saudara saja ke Bandung, kadang-kadang
Betul nggak? Kita dari sini nggak direncanakan ada hujan, tiba-tiba di jalan ada hujan. Siapa yang pernah jalan tiba-tiba bannya kempes? Pernah ya? Nah, dalam perjalanan kita, kadang-kadang itu ada hambatan. Misalnya di tengah jalan, lagi nyopir baik-baik. Lalu tiba-tiba bannya kempes. Seharusnya 2 jam, jadi 5 jam. Karena harus memperbaiki ban yang kempes. Tetapi saudara, tidak pernah ada seorang yang berjalan dalam pernikahan, tidak pernah. Ada orang yang berjalan dalam pernikahan, lalu kemudian ketika bannya kempes, misalnya saya lagi jalan sama istri saya naik mobil ya, tiba-tiba bannya kempes. Wah ini bannya kempes nih mah. Ini sih papa nggak siapin mobil tadi waktu berangkat. Ma, bannya udah siapin Pak sopir ma, tapi sekarang kempes nih ma. Iya, tapi mestinya kan papa periksa lagi, jadi nggak perlu sampai kempes. Ini Ngapain? karena bawaanmu mah kebanyakan. Lihat tuh kopermu aja gede-gede begitu. Ah, papa mah ada. Itu kan juga isinya barangnya papa. Ngapain? Kalau nggak mau betulin, udah saya tinggal aja lah. Apakah ada dalam satu pernikahan saudara pergi ke Bandung, terus kemudian kempes, terus kemudian saudara pergi, ya saya pergi dah. Ya udah kalau pergi sendiri, kita pergi sendiri dan mobilnya kita tinggalin. Saya tanya, adakah saudara berpikir begitu? Gak ada. Tetapi dalam kehidupan pernikahan, ada gak yang begitu? Ada. Anaknya di situ, ada barang di situ, ada rumah di situ, kita pergi sendiri, suami pergi sendiri, istri pergi sendiri, dan anak-anak dibiarkan di dalam rumah itu dan hancurlah keluarga. Saudara perjalanan saja, saudara gak pernah berpikir koper ditinggalin. Ini ban kempes karena kopermu sih kebanyakan. Bukan, itu pakaian kamu yang aku pak. Terus siapa yang salah? Dan menurut survei setiap kali saya berlayani suami dan istri, selalu kalau istrinya saya tanya, begitu konflik, istrinya cerita, siapa yang salah? Suami. Lalu kemudian ketika suami saya kasih kesempatan cerita, siapa yang salah? Loh kok pinter semua? Sebenarnya nggak usah dikotbahin sebenarnya. Udah ahli sebenarnya. Jadi pernikahan itu kalau memang sebuah perjalanan, maka saudara dan saya pernikahan itu tidak boleh berhenti sampai akhir hidup kita mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Tuhan punya tujuan. Nah pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana caranya semua saudara pasti pernah mengalami entah itu ban pecah, entah itu persoalan yang sukar saudara selesaikan, dan kemudian banyak keluarga yang akhirnya menyerah, dan akhirnya banyak keluarga yang masuk dalam perceraian. Mungkin saudara berkata gini, itu mah bukan Kristen Pak. Pertanyaan saya, apakah ada keluarga Kristen yang cerai? Adakah keluarga Kristen yang cerai? Adakah keluarga pendeta yang cerai? Wih, pendeta langsung ada. Kayak sentimen banget sama pendeta. Nah, ada 3 hal yang harus saudara pikirkan setiap kali konflik dan Anda pengen mengakhiri sebuah keluarga. Saudara yang belum menikah, bilang gini, waduh Pak, khotbahnya hari ini saya belum menikah gimana? Ini persiapan untuk pernikahanmu. Anggap aja ini persiapan. Sebelum jadi dokter, itu ada persiapan, ada sekolah. Tuh, siapa namanya? Lisa ya? Siska. Siska kan sebelum jadi dokter kan praktek-praktek dulu ya, Sis. Betul nggak Sis? Koas dulu, betul kan? Hari ini yang belum menikah, anggaplah ini koas. Yang belum menikah, catatlah baik-baik justru supaya tidak mogok di tengah jalan. Ada 3. Kenapa saudara dan saya perlu memikirkan ini? Berpikir dengan baik. Sebab saudara dan saya mesti tahu bahwa pernikahan itu berentet atau berkepanjangan hingga keturunan ketiga dan keempat. So, jangan remehkan pernikahan. Pernikahanmu yang gagal, kau pikir kau sendiri yang gagal. Enggak. Nanti keturunan berikutnya akan menanggung. Kenapa? Ada ayatnya, Keluaran pasal 34, ayat yang ke-7. Anakmu mau menikah, dia bilang gini,
Bapak, orang-orang tanya gini, coba lihat bobot, bibit, dan bebet. Anakmu gak ngerti apa-apa, kok yang cerai? Orang tua yang cerai kok anaknya nanggung resiko, kenapa begitu? Ya ini ada ayatnya. Udah pacaran baik-baik, gak mau saya kalau ini. Dia belum menikah saja sudah mengalami penderitaan. Jadi kalau mau menyerah, ini perhatikan. Ada 3 pertanyaan yang harus saudara pikir bersama dengan saya. Nomor 1, ini setiap kali kita konflik, apakah saya dan istri gak pernah konflik? Semua orang pernah konflik. Semua orang. Satu hari, undangan pernikahan saya sudah disebar. Undangan sudah disebar, tinggal kira-kira sebulan lagi menikah. Sudah disebar saudara-saudara. Tiba-tiba saya lagi datang ke kontrakannya dia. Waktu itu masih kerja di Tangerang toh. Ya kerja, saya di kontrakan. Saya datang. Flora, ayo kita persiapan, kita mau pergi ke pesta teman kita. Supaya nanti dia datang juga ke pesta kita ya. Oke, sebentar ya, saya ganti ya. Loh, Flor, kok pakaianmu lucu amat sih? Atas hijau, bawah merah. Aduh, kayak setopan banget sih kamu itu. Kamu ini, saya pakai baju ini kau komplain. Kemarin saya pakai celana panjang hitam kau komplain. Pakai apa aja kau komplain. Kenapa sih? Gak gitu Flor, tapi kalau mau pasangan itu kan yang bagus. Masa merah, lalu sama hijau, kenapa gak tambahin beltnya kuning supaya sekalian komplit. Merah, kuning, hijau. Alah, kau itu komplain terus bosen saya pakai baju salah, saya pakai sepatu salah, saya pakai apa aja salah. Kalau gitu ngapain kau pilih saya? Pulangin aja saya. Undangan sudah dikirim, pulangkan saja ke rumah orang tuaku, coba saudara. Wah, di tengah-tengah seperti itu saya langsung ingat 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini ya. Setiap kali semua saudara, saya kalau lagi ada konflik, ini konflik terbesar ketika saya hidup sudah menikah, 30 tahun saya sudah menikah. Tapi menurut saya ini konflik terbesar sampai dia pengen pulangkan saja aku pada ibuku. Pada ibuku. Alasannya karena dia tidak merasa bahwa dia nyaman. Baru akan mulai pernikahan aja sudah sulitnya begini hidup sama kamu. Nah saya pikir kan ada baiknya kalau dandan itu baik, itu kan ada baiknya. 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Yang harus saudara dan saya tanya. Yang pertama pertanyaan, apa sih yang ada di dalam diri kita tentang pasangan kita? Kenapa kita mau menikah dengan dia pertama kali? Itu pertanyaan pertama. Jadi saya ingat, kenapa saya dulu kok milih dia? Gitu. Kan saudara kan gak dikawinin toh. Kecuali kalau zaman sini Nurbaya, kita ini dijodohin. Kita kan milih. Saya masih ingat, saya pada waktu muda, fans saya itu cukup banyak. Pinter soalnya, jadi fansnya banyak. Wanita-wanita di sekeliling saya itu banyak banget. Karena memang waktu kuliah, saya nggak tahu apa maksudnya mereka mendekati saya. Tapi memang mereka belajar dari, kalau dia nggak ngerti saya ajarin. Tapi banyak memang. Dan jauh lebih cantik-cantik. Kok langsung heboh gitu. Lebih cantik dari orang di sebelah saya. Pertanyaan saya, kenapa kok saya pilih dia? Kenapa nggak pilih orang itu? Padahal dari 11 orang wanita yang, wah dulu saya kalau kuliah saudara, belum duduk aja, udah disediain bangku saudara. Saya masih ingat itu, orangnya begitu dia bilang, Wiryo aku sebenarnya cinta kamu. Begitu saya bilang, nggak bisa gitu, langsung lepek. Dan kenapa pertanyaan saya, kenapa saya kejar dia? Saya masih ingat, pada waktu saya lagi ngetik skripsi saya. Lalu dia datang di kos-kosan saya. Dia pengen ngetikin saya karena saya ngetik pakai 11 jari. Dan dia bisa ngetik 10 jari. Jadi sebenarnya saya lebih hebat, cuma lebih lama. Ya memang saya
Dia anaknya orang yang berada, saya anaknya orang miskin. Jadi nggak punya apa-apa, nggak punya mesin ketik sekali-sekalinya waktu menyelesaikan skripsi. Pernah pertanyaan saya, kenapa kok saya pilih dia? Karena Tuhan bicara kepada saya, inilah pasangan kamu. Sekalipun banyak orang yang mendekati kamu, tapi kamu nggak tahu kan, belum tentu yang kamu lihat baik hari ini bisa menemani kamu sepanjang umur hidup kamu. Wah, waktu itu saudara, saya duduk, saya bilang ini, oh Tuhan, saya harus memalingkan mataku dari wanita-wanita yang kukagumi selama ini. Dan harus ku memalingkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Setiap kali saya bertengkar, saya ingat itu. Ketika kami ada dalam konflik, saya harus berpikir kembali, kenapa saya memilih dia? Karena kalau saya bilang, dia tuh bukan tipe saya banget, gitu loh. Karena saya tahu maksudmu. Saya punya keluarga itu lebih memilih ke barat-baratan. Saya punya kakak ipar orang Eropa dan saya punya kakak ipar lagi dulu calon orang Australia, tapi kakak saya sudah meninggal dan saya punya banyak keluarga dekat yang ada di luar negeri. Jadi dia benar-benar tidak tipe saya gitu loh. Dan jujur waktu itu udah hitam, jerawatnya banyak lagi gitu. Sampai ketika kalau anak saya lihat, satu waktu pernah anak saya lihat foto pernikahan, terus dia tanya, Mah, itu yang di sebelah mama itu siapa sih, Mah? Tersinggung sekali saya waktu itu. Dia tersinggung, dia dengar di belakang, dia bilang sakitnya di sini. Kenapa? Karena ya itu papamu nak. Ya ampun kok mama mau sama papa yang cungkring kayak gini dan hitam gitu. Tetapi setiap kali saya konflik saya harus ingat kenapa saya pilih dia. Dia memang bukan tipe yang saya doakan, tapi waktu itu saya karena kegigihannya mengejar saya bilang, waktu itu saya belum pernah mikirin tentang pacar, karena saya pengen sekolah sampai S3 waktu itu, tapi dia sudah menyatakan dan hebatnya, sudah saya tolak sekali, 2 kali, 3 kali, dia benar-benar maju tak gentar gitu loh. Iya dong, maju tak gentar membela yang benar, betul nggak? Saudara, satu hari saya ditolak. Saya ditolak 8 kali loh saudara. Oh benar-benar penderitaan hidup ini betul-betul menderita. Saya masih ingat ketika saya di rumahnya dia di Bendungan Hilir gitu. Di Jakarta ini. Anak Ben Hill saya. Lalu kemudian saya lihat ada papahnya di depan. Saya lihat itu Ibu Flora di belakang. Saya sudah dada-dada dari jalan. Begitu sampai depan rumah papahnya, saya pintu. Shalom om, shalom. Cari siapa lo? Cari Flora. Enggak ada, padahal dia belakang saudara. Di belakang ada dia. Lalu saya pulang. Ke-8 kali sampai hampir saya putus asa. Saya bilang ini Tuhan, padahal wanita banyak loh Tuhan. Yang menyatakan cinta kepada aku. Kenapa sih kau suruh aku mengejar wanita itu? Udah 8 kali tolak, emang perempuan cuma dia aja. Nggak ada yang lain. Setiap kali saya ingat ini, saya tidak jadi melanjutkan pertengkaran. Sebab kita tahu dengan pasti bagaimana cara Tuhan mempersatukan kita. Iya. Nah pertanyaan yang kedua adalah ketika kita ada dalam konflik, kita perlu pertimbangan gini, waktu kita dating berdua, kita perlu mikirkan apa sih yang akan terjadi dengan pernikahan kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Kita membangun keluarga tentu punya mimpi-mimpi bersama yang indah. Kita perlu mikirkan ketika kita dating apa yang akan terjadi dengan pernikahan kita di waktu-waktu mendatang. Apakah kita memang punya tujuan bangun pernikahan yang bahagia, ataukah memang kita sekedar jalan gitu. Dan ya sekedar mengalir dan lihat aja enaknya gimana. Kita perlu mempertimbangkan apa yang akan terjadi di 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun ke depan, apa yang akan terjadi dengan pernikahan kita. Dan pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan yang ketiga setiap kali kita menghadapi konflik, kita perlu bertanya gini, setelah kami sudah menikah hampir 30 tahun, setelah dijalani sekian lama, apakah kita menemukan temuan-temuan baru pada pasangan kita yang dulu tidak ada tetapi sekarang menjadi ada? Apa itu Bu?
Dulu suami saya tuh orangnya pengertian dan sabar banget. Seperti ceritanya dia pintar dan sabar pengertian. Dulu kalau saya jalan sama dia gitu ya, saya jalan sama dia, kalau saya lagi nengok sesuatu, dia langsung tanya gini, kau kepingin ya itu ya? Sebentar ya, nanti aku belikan. Gitu. Iya dong, kan mencari hati. Tetapi ketika menikah, perjalanan pernikahan gitu ya, dia kalau pergi kerja itu lewat satu tempat. Saya tuh dulu suka sekali sama kue basah dan cookies. Jadi saya suka bilang gini, Pah, nanti kalau pulang, tolong ya beliin kue kesukaan saya. Iya, pasti. Pulang kerja saya tanyain, Pah, titipan saya mana? Lupa. Sekali. Besokannya saya tanya nih, Pah, jangan lupa ya, saya kepingin kue yang itu ya, Pah. Yang saya suka, Papa tahu kan? Iya. Saya belikan nanti, jangan takut. Saya sepanjang hari berharap dan waktu dia pulang saya turunin tasnya, saya tanya, Pak titipan saya mana? Aduh lupa lagi. Kejadian seperti ini adalah temuan-temuan baru yang saudara tidak jumpai ketika Anda masuk dalam pacaran. Makanya banyak orang frustasi ketika, loh kok ada temuan baru? Saya beritahu, penemuan baru itu adalah hasil riset dalam perjalanan saudara. Perusahaan juga ada departemen research and development menemukan temuan baru. Saudara udah wajar sekali saudara menemukan temuan-temuan baru. Jadi kalau kita lihat pasangan kita tidak sama seperti yang dulu, it's okay. Karena memang dalam perjalanan ada sesuatu yang kita temukan, lalu ternyata kelemahan pasangan kita dan bagian kita adalah saling membangun satu dengan yang lain. Saudara, kelemahan saya itu lupaan. Jadi apa yang dikerjakan oleh istri saya? Dia selalu menaruh catatan yang dia inginkan di dalam tas kerja saya. Makanya setiap kali saya bongkar mau masukin, saya buka, beli kue. Lewat. Saudara kadang-kadang udah jalan lewat. Dia mau beli, saya dititipin sen cinnamon. Tapi karena udah lewat, minimal ada substitusi lah gantinya sen cinnamon. Diambil tengah jalan. Yang dia perhatikan bukan kuenya, tapi perhatian suaminya. Kita perlu belajar, ada kekurangan, tetapi ada temuan baru. Tapi kita jangan membuat temuan baru, justru meninggalkan pasangan kita. Perbaiki pasangan kita, sehingga dia bisa semakin lebih baik. Yang setuju katakan, tepuk tangan buat Allah kita. Nah, kalau saudara, tadi istri saya itu serius ya. Dia berkata, kalau saudara pengen tahu hidup saya kira-kira 34 tahun lalu, saya tuh, orang tua saya tuh miskin enggak lah, melarat, di bawah garis kemiskinan, sehingga kadang saya makan, kadang tidak. Saudara, sehingga 34 tahun, saya baru saja reuni dengan teman saya, dia bilang gini, Wiryo, kamu itu ya, sekarang lebih muda loh, daripada waktu kamu mahasiswa. Saya bilang gini, yang bener aja. Hasilnya siapa dong? Saudara lihat ini 34 tahun lalu. Hidup kayaknya tanpa pengharapan. Serius, that is mine. Itu hidup saya tuh. Tapi saudara, setelah 34 tahun kemudian. Saudara, makanya anak saya tadi, istri saya itu tadi cerita itu serius supaya saudara tahu. Sampai anak saya tanya waktu foto pernikahan, Mama, itu di samping Mama tuh siapa? Dia tidak merasakan bahwa itu adalah jenis papahnya yang dia lihat hari ini. Sebab pada waktu itu, ini teman saya kirim kepada saya 34 tahun setelah saya, nih Wiryo lihat nih gambarmu, fotomu. Zaman dulu saudara boro-boro ada foto. Zaman dulu kita anaknya orang miskin bisa makan aja udah puji Tuhan. Tapi ada orang yang lebih kaya, dia punya foto, dia file teman-temannya. Termasuk wajah saya 34 tahun lalu yang hidup penuh dengan penderitaan. Tapi istri saya bisa ngerti. Itu setiap kali kita masuk di dalam sebuah kesukaran, kita selalu ingat bahwa hidup itu adalah sebuah apa saudara? Perjalanan. Nah, ternyata yang kita konflik setiap hari itu ternyata bukan fondasi atau dasar dari sebuah pernikahan.
Jadi yang kita bicarakan tadi, konflik terus-menerus, itu ternyata bukanlah dasar sebuah pernikahan. Ternyata apa Pak? Ternyata itu hanya pernak-perniknya. So, we have to come to the basic of marriage. Apa itu Pak dasar atau foundation dari sebuah pernikahan? Gak ada cara lain. Saudara mesti kembali. Fondasi dasar pernikahan adalah sebuah perjanjian seumur hidup kita. Jadi, saudara dan saya mesti tahu, ternyata semua yang menghabiskan energi yang kita bicarakan bukan sedang building sebuah pernikahan. Kita bukan sedang membangun sebuah pernikahan kita, tetapi justru kita sedang meruntuhkannya. Padahal sebenarnya sebuah pernikahan itu adalah dasarnya sebuah perjanjian. Mari katakan bersama saya, dasar dari semua pernikahan. Dasar dari semua pernikahan Adalah sebuah perjanjian. Adalah sebuah perjanjian Seumur hidup. Seumur hidup. Banyak orang yang pernikahan sebagai kontrak. Beda antara perjanjian dan kontrak. Nah, pernikahan itu bukan kontrak. Beda nyata antara sebuah kontrak dengan perjanjian. Kalau kita mau sewa tempat, itu kita perlu kontrak. Betul ya? Kalau kontrak itu melibatkan dua pihak. Ya, ada pihak yang mengontrakkan dan pihak yang menyewa kontrakan itu. Tapi pernikahan adalah hal yang berbeda. Pernikahan adalah sebuah perjanjian seumur hidup. Apa sih bedanya perjanjian dengan kontrak? Paling tidak ada 3 hal antara bedanya perjanjian dengan kontrak. Kalau kontrak itu pasti melindungi hak pribadi. Kalau si pengontrak tidak mau membayar uang sewa, tentu yang punya ruko berhak tidak memberikan kuncinya. Kenapa? Karena dia harus melindungi hak pribadi. Jadi kontrak itu melindungi hak pribadi. Tapi kalau sebuah perjanjian itu harus mati terhadap diri sendiri. Dan bahkan boleh dibilang itu adalah sebuah pengorbanan. Sebab kita ada dalam perjanjian. Apapun yang terjadi, firman Tuhan ajarkan supaya kita tepati janji kita. Ya, jadi perjanjian itu harus mati terhadap diri sendiri. Hal yang berlawanan dengan kontrak. Yang kedua, kalau kontrak itu ada batas waktunya. Betul? Sebuah kontrak itu ada batas waktunya. Kita sewa tempat, sewa ruko itu ada batas waktunya. Tapi kalau perjanjian itu berbicara seumur hidup, tidak ada batas waktu. Dan yang ketiga, kalau kontrak itu memisahkan antara mana kewajiban, mana hak. Kewajiban pihak pertama ini dan itu, haknya pihak pertama ini dan itu. Ya, jadi ada hak dan ada kewajiban. Tapi kalau perjanjian itu justru menyatukan antara kewajiban dan hak. Kewajiban pihak pertama dan pihak kedua itu disatukan. Ya, perjanjian itu menyatukan kewajiban, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi kalau kontrak itu justru memisahkan perjanjian, memisahkan hak dan kewajiban. Saudara perhatikan ini ya. Ingat, pernikahan bukan sebuah kontrak. Kalau kontrak ada batas waktu. Oke? Perjanjian nggak ada. Kalau orang berpikir bahwa dia cerai, berarti pernikahan dia pikir seperti sebuah kontrak. Karena ada waktunya. Yang ketiga, kalau kontrak itu cenderung untuk memisahkan kewajiban. Selalu kalau saudara bikin MOU, ada ya, pihak pertama kewajibannya dan pihak kedua. Selalu ada ya. Tapi tujuannya untuk menyerang, menjaga masing-masing dan menyerang jikalau terjadi sesuatu. Sebaliknya dalam pernikahan justru Anda punya kewajiban yang berbeda hanya untuk satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan lewat pernikahan kita. Nah, sekarang bagian yang ketiga yang terakhir, pernikahan itu adalah lembaganya Tuhan. Saudara harus tahu, jangan mudah setiap kali perselisihan, ya. Saya kalau ada orang minta restu mau cerai gitu ya, dia pasti kecewa kalau ketemu dengan saya. Apapun alasannya. Sebab pernikahan itu adalah lembaganya Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, Tuhanlah yang mempersatukan kita. Dia, Kejadian pasal 2, dia yang mempertemukan Hawa kepada Adam. Tuhan yang menyediakan Hawa dan Adam langsung tahu itulah istrinya. Jadi karena itu lembaga pernikahan itu adalah lembaganya Tuhan, maka saudara kalau ada di dalam sebuah organisasi,
saudara harus mengikuti peraturan dalam organisasi tersebut. Betul apa betul? Contoh, ada satu perusahaan, Anda jadi karyawan di situ, maka Anda harus mau tidak mau mentaati semua peraturan yang ada. Dan Anda tidak bisa sebagai karyawan membombardir, merusak undang-undang, peraturan, sistem yang sudah dibuat di perusahaan itu. Sama halnya dengan pernikahan. Tuhan, perhatikan ini. Kalau saudara tahu bahwa lembaga pernikahan itu miliknya Tuhan, jadi saudara dan saya tidak berhak untuk memisahkannya. Amin apa amin? Sebab itu miliknya Tuhan. Jadi pernikahan suami istri janganlah dianggap sebagai satu pernikahan teman saja di dalam pernikahan saudara dan menghasilkan anak. Tetapi ingatlah bahwa lembaga yang dibangun ini bukan milik Anda, bukan milik saya. Milik siapa? Tuhan. Jadi Tuhan akan berupaya sedemikian rupa supaya pernikahan kita yang pernah tercerai-berai, yang pernah rusak, yang pernah komplain, yang pernah mengalami kesukaran, kesulitan, dia bisa disatukan kembali. Itu goalnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Sekalipun kita sering tidak mentaati. Banyak ayatnya. Hakim-Hakim 2. 2 Timotius pasal 2. Mazmur 105 ayat 8. Semua ayat saudara baca karena waktunya. Jadi Tuhan ingin memberitahu gini. Sekalipun Anda tidak taat, Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Dia, walaupun Anda tidak setia, dia tetap setia. Lembaga pernikahan karena dia miliknya Tuhan dan dia berharap besar sekali atas sebuah keluarga, maka dia tidak bisa membiarkan saudara dicerai-beraikan. Itu sebabnya dia berupaya sedemikian rupa sehingga pernikahan itu haruslah tetap ada seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Oleh karena itu keluarga yang bertengkar terus, apa yang terjadi? Keluarga yang bertengkar itu seperti saudara, anggaplah air yang di tempat ini adalah berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang saudara dan saya rasakan. Begitu saudara, perhatikan, lihat saya ke depan. Begitu saudara bertengkar terus menerus, berinisiatif, belum cerai ya, berinisiatif untuk berpisah, saudara sedang merobek persatuan atau wadah keluarga yang sebenarnya milik Tuhan nih. Anggaplah ini siletnya, saya robek. Apa yang terjadi? Air itu keluar. Makanya orang yang bercerai banyak sekali kebaikan Tuhan tiba-tiba hilang dalam hidup dia. Anak-anak tidak bahagia. Berkat Tuhan yang seharusnya ada dalam rumah tangga hilang begitu saja. Dulu berkat-berkat, mungkin banyak orang bertanya, dulu berkat banyak mengalir, kenapa sekarang tidak ada lagi? Wadah ini menjadi rusak dan remuk, dan mengakibatkan kebocoran terjadi di mana-mana. Saya melihat sekalipun belum perceraian, keluarga-keluarga yang sering bertengkar, jangan mengikuti ada falsafah, pertengkaran itu adalah bunga dalam keluarga. Ada yang berkata begitu, oh kalau begitu makin banyak bertengkar, banyak bunganya ya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tidak ada ayatnya. Ayat yang ada adalah semakin kita bersatu dan unity, Tuhan membuat kita diberkati. Amin. Oleh karena itu, bagaimana Pak caranya ketika semua cawan ini sudah menjadi hilang? Bagaimana caranya? Anggaplah ini saudara, bayangkan ya. Sebab kalau saya robek ini airnya kemana-mana, saya takut dimarahin sama Pak Bunyamin. Anggaplah ini saya robek, air berantakan kemana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada Pak pertolongan buat keluarga yang terus-menerus berantakan? Saudara, Tuhan berjanji. Dia Tuhan yang berjanji bahwa ketika perjanjian itu diingkari oleh manusia, maka terjadi kebocoran yang begitu banyak. Berkat Tuhan, hikmat Tuhan, sukacita, damai dan sejahtera hilang begitu saja. Bahkan kebahagiaan hilang. Lalu kemudian orang itu berkata, sudah tidak ada harapan lagi bagiku. Ketika keluarga sudah berkata tidak ada harapan bagiku. Ingat ini, saya mau menutup ini, pemain musik boleh naik ke atas. Saya cuma mau berkata begini, ingat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan keluarga. Tetapi Yesus datang untuk apa saudara?
memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Makanya perhatikan, apa yang terjadi kalau andekan sudah mulai runtuh dan berkatnya tinggal seuprit saja. Karena setiap kali diberkati keluar lagi karena bocor, diberkati lagi keluar lagi bocor. Ingatlah, Yesus adalah cawan yang baru. Dia masih punya second chance bagimu. Dia adalah cawan yang baru, sebab dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sebab dia berkata, ketika aku datang kepadamu, memang iblis mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Rumah tangga yang coreng-boreng sudah bisa kembali lagi, karena ada cawan yang kedua, yaitu hidup Yesus yang dikorbankan bagimu. Jadi, pertanyaannya, Pak, bisakah saya dipulihkan seutuhnya? Bisa saja. Sebab kita, selama saudara mau dan tahu, mengerti, maka saudara perlu perjanjian ganda, yakni perjanjian saudara. Kalau kasih saudara sudah tidak mampu lagi untuk mengikat suami dan istri, ingatlah, masih ada cawan kedua, yakni bejana yang Yesus berikan dalam hidup kita. Dia akan menjadi perjanjian ganda, bukan hanya saudara dan pasanganmu, tapi kita berjanji dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam pernikahan selalu ada perjanjian. Aku berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan di hadapan jemaatnya. Selalu ada di hadapan Tuhan. Kenapa? Perjanjian kita menjadi perjanjian ganda ketika saudara melibatkan Tuhan. Dan ingatlah, ada cawan yang baru yang Tuhan sediakan. Seberapa rusaknya keluarga, Tuhan masih memberikan jalan yang baru bagi kita. Mari kita datang sama Tuhan. WL-nya boleh kembali.